Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah berjumpa kembali dalam kajian kita pada hari ini. Kita akan melanjutkan tentang saum tatawu, puasa-puasa yang dianjurkan, yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, merujuk kepada kitab Irsyadul Ibad. Sebelum kita membahas tentang apa saja saum-saum tatawu, puasa-puasa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, banyak pertanyaan yang masuk kepada kita. Ustadz, tolong dijelaskan tentang apa sesungguhnya ciri-ciri puasa Ramadan kita itu berhasil. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sebagaimana yang saya sampaikan pada video sebelumnya, bahwasanya setiap ibadah yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada kita mempunyai tujuan dan harus mempunyai atharul ibadah, harus mempunyai efek terhadap perilaku kita. Dalam hal ini, bagaimana ibadah yang Allah perintahkan kepada kita mempunyai pengaruh terhadap sikap, perilaku, akhlak yang ada pada diri seseorang. Jadi sesungguhnya ibadah yang kita lakukan ini, ibadah yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, termasuk di dalamnya saum Ramadan, berhasil atau tidak itu akan terlihat dari sikap kita, akhlak kita, baik terhadap Allah SWT, terlebih akhlak kita, perilaku, sikap kita terhadap akhlak sesama manusia. Karena sesungguhnya tujuan akhir dari kita beragama ini, sebagaimana yang Rasulullah SAW sampaikan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya tidaklah aku diutus ke muka bumi ini, kata Rasulullah SAW, makarimal akhlak, sesungguhnya untuk memperbaiki, untuk menyempurnakan perilaku, sikap, akhlak kita terhadap Allah SWT dan terhadap sesama umat manusia. Nah, termasuk saum Ramadan. Jadi kalau kita melihat orang haji mabrur, ya, bukan dilihat dari tampilan luarnya, bukan dilihat dari casing luarnya, tetapi bagaimana ada perubahan sikap dari sebelum beribadah haji, setelah beribadah haji. Kalau sebelum ibadah haji sholatnya barangkali masih bolong-bolong, kadang sholat, kadang tidak sholat. Nah, tapi setelah pulang dari ibadah haji, sholatnya menjadi teratur. Minimal sholat maktubah, sholat 5 waktu menjadi tepat waktu, ya, menjadi kebiasaan. Ada perasaan yang tidak tenang bila belum melaksanakan sholat. Misalnya sebelum ibadah haji jarang ke masjid. Nah, setelah ibadah haji maka ada perubahan, menjadi senang. Al-qalbul muta'allaq bil masjid, al-qalbul muta'allaq bil masajid, hatinya menjadi senang untuk beribadah di dalam masjid. Sebelum ibadah haji sholat tidak berjamaah. Setelah pulang ibadah haji ada perasaan yang hilang, ada perasaan gelisah ketika tidak melaksanakan sholat secara berjamaah. Nah, itu tanda dari mabrur.
tanda haji kita diterima oleh Allah SWT. Nah, demikian juga dengan ibadah saum. Jadi ibadah saum ini tanda saum kita, tanda saum Ramadan kita ini berhasil, itu terlihat dari sikap akhlak kita baik terhadap Allah, hablum minallah, hubungan dengan Allah, dan akhlak terhadap manusia, hablum minan nas. Karena dalam ayat dijelaskan dua hubungan ini sangat penting. Kalau hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia itu tidak kita jalankan, maka sesungguhnya kita akan ditimpakan kehinaan. Duribat alaihimuz zillatu ainama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Duribat alaihimuz zillah. Sungguh, kata Allah, manusia ini akan duriba. Duriba itu dari kata doroba, dibentuk majhul menjadi duriba, akan dipukul. Maksud dipukul di sini akan ditimpakan kehinaan. Alaihimuz zillah aina ma suqifu. Apapun profesi kita, apapun jabatan kita, apapun status sosial kita, kaya, miskin, berilmu, tidak berilmu, alim, tidak alim, kalau dua hubungan ini tidak kita jaga, maka kita akan ditimpakan kehinaan. Ini Allah menyampaikan dalam firman-Nya. Illa, kecuali bihabli minallah, kita menjalin hubungan, menjalin beribadah kepada Allah dengan baik, dengan benar, wa habli minan nas, dan menjalin hubungan baik terhadap sesama manusia. Jadi sebenarnya sangat simpel, sangat mudah sekali untuk mengukur indikator puasa kita ini, puasa yang baru saja kita lakukan di bulan Ramadan yang baru saja kita tinggalkan itu berhasil atau tidak. Misalnya sebelum Ramadan tadi, sebelum puasa, sholatnya masih kalau sempat saja. Kalau sempat sholat, kalau tidak sempat tidak sholat. Tapi setelah Ramadan ini ada perubahan. Ya. Ketika mendengar suara azan, maka hatinya menjadi tergetar, dan ini ciri orang yang beriman. Ya, ciri dari orang yang beriman itu wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Ya. Apabila tala yatlu, apabila diperdengarkan ayat-ayat Allah, apabila mendengar seruan azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka hatinya bergetar. Maka hatinya merasa harus segera untuk menunaikan panggilan yang menjadikan kita, yang menjadikan bumi, langit, dan segala apa yang ada di muka bumi ini, yakni Allah SWT. Hatinya menjadi tertarik, hatinya menjadi sesegera mungkin untuk mendatangi panggilan Allah. Ya. Wa idza tuliyat alaihim zadathum imana, maka akan bertambah-tambah keimanannya. Sebelum puasa Ramadan hatinya keras, qaswatul qalb. Dalam Al-Quran banyak sekali Allah menerangkan tentang qalbun. Ya. Qalbun itu artinya hati. Ada qalbun mayit, ada hati yang sudah mati. Ada hati yang qaswatul qalb, ada hati yang keras. Hati yang keras itu dikasih peringatan, dikasih ayat-ayat Allah, dikasih hadis Rasulullah, tapi hatinya tetap keras. Ya. Dalam Al-Quran dikatakan fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka ada marid. Marid itu penyakit.
ya, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dan penyakit hatinya itu terus ditambah oleh Allah karena hatinya itu tertutup. Toba Allah qulubihim, hatinya sudah di tobaa itu seperti uang logam yang ada gambar burung, gambar Garuda, itu tobaa. Kalau sudah ditobaa oleh Allah maka tidak mungkin bisa dibenari kalau memang pribadinya tidak mau berbenar. Nah, jadi dengan puasa Ramadan yang kita lakukan ini sesungguhnya mendidik hati kita untuk menjadi hati yang qalbun salim, hati yang senantiasa punya rasa kepedulian sosial, punya kepekaan sosial, hati yang senantiasa ingin berbagi, tidak tega melihat orang yang tidak mampu. Nah, itu tanda hati yang salim, ya. Karena dalam hadis dijelaskan salah satu ciri daripada orang yang beriman itu as-sakhi. As-sakhi itu artinya dermawan. Dermawan itu mau berbagi terhadap orang lain semampu kita, ya. Yang hartanya banyak silakan dibuka pintu surga dengan hartanya. Terus Ustaz, kami tidak punya harta, silakan buka pintu surga dengan kalimatut thayyibah, alhamdulillah, subhanallah, astagfirullah. Ya, subhanallah, agama Islam ini adalah agama yang tidak memberatkan. Yang tidak boleh itu hartanya banyak, ya, tetapi dia mengambil pintu yang hanya dengan hamdalah, hanya dengan subhanallah ingin membuka pintu surga lain, tidak boleh, ya. Jadi gunakan harta kita untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Ramadan keras hatinya, ya, tidak tergugah hatinya untuk ibadat kepada Allah, untuk infak, untuk sedekah. Tapi setelah Ramadan hatinya menjadi luluh, ya, hatinya menjadi qalbun salim, ya. Dan itu memang dicontohkan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Ya, subhanallah, para sahabat Rasulullah itu ketika mengetahui keutamaan betapa besar Allah akan memberikan kemuliaan kepada orang-orang yang sakhi, yang terhadap orang-orang yang dermawan, itu ada yang para sahabat yang hidupnya itu tidak meninggalkan apa-apa. Ketika ditanya oleh Rasulullah, ma indak, apa yang ada pada dirimu? Semuanya telah engkau infakkan, semuanya sudah engkau sedekahkan fi sabilillah, di jalan Allah SWT. Apa jawabnya? Allahu wa rasuluh indi, Allah dan Rasulullah cukuplah bagiku sebagai penyelamat hidupku dunia dan akhirat. Nah, tentunya makom kita belum sampai ke situ. Akan tetapi semampu kita yang bisa mengukur kemampuan. Misalnya kita bersedekah, saya baru mampunya seperti ini, ya silakan, ya. Jadi ditarbiyah qalb kita ini, dididik hati kita ini, jangan diikuti keinginan hati. Kalau mengikuti keinginan hati, maunya itu ya maunya itu tetap dalam kebekuan, ya, tetap dalam keinginan nafsu kita sendiri. Insya Allah dengan Ramadan yang baru saja kita tinggalkan ini, kita berharap kepada Allah akan ada perubahan perilaku, akan ada perubahan sikap akhlak kita baik terhadap Allah SWT, terlebih akhlak kita terhadap sesama umat manusia. Baik, kita akan melanjutkan kajian kita tentang puasa
yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan bagaimana keutamaan dari Sittan min Syawal, ya, 6 hari puasa di bulan Syawal, ya. Di antaranya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Dan khurijat min dzunubihi kayaumin waladathu ummu, dan kita akan dibersihkan oleh Allah SWT seperti bayi yang baru dilahirkan. Nah, hari ini saya akan menjelaskan hadis tentang puasa Arafah, puasa Arafah. Ini nanti sebentar lagi bulan haji, ya. Nah, di sini ada hadis terkait dengan puasa Arafah. Wa akhraja Muslim, yang mengeluarkan hadis ini Imam Muslim, an Abi Qatadah, dari Abi Qatadah, inna siyama, sesungguhnya puasa yaumu Arafah, puasa Arafah itu yakfiruz dzunub, menghapuskan dosa-dosa kita. Yakfiruz dzunub sanatan madiyah, 2 tahun. Di puasa Arafah itu akan menghapuskan dosa kita selama 2 tahun madiyah, yang telah lewat. Wasana atiyah, dan setahun yang akan datang, dan setahun sebelum itu akan diampunkan oleh Allah SWT dengan puasa Arafah kita. Wa Abu Sa'id an Ibnu Umar radhiyallahu anhu, man shoma yaum Arafah, barang siapa yang berpuasa puasa Arafah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara, maka Allah akan mengampuni dosa kita, baik yang akan datang maupun yang telah lalu. Baik, barangkali ini keutamaan dari saum puasa Arafah, ya. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah SWT untuk senantiasa mendawamkan puasa, terutama yang masih sangat dekat dengan kita saat ini adalah puasa Sittan min Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Mudah-mudahan kajian kita hari ini akan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kehilapan, kelalaian. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.